Perspektif ini ada dalam perspektif lingkungan karena kita bicara manajemen. Apa sih yang menjadi problem Sunda hari ini? Dan Sunda itu bukan Jawa Barat. Jawa Barat itu kecil banget untuk disunahkan. Sunda itu sebuah nilai universal yang dia mengajarkan tentang hidup dan kehidupan. Maka saya akan memulainya. Saya kenapa nggak duduk di sini? Karena ini bukan tempat duduk saya. Dalam perspektif kebudayaan, itu kan orang-orang yang berkebudayaan yang kita kadang mengejek mereka, itu ada yang menyebut ini adalah Brahmana, ini adalah Sudra, ini adalah Waisa. Bagi saya ini adalah tempat duduknya Brahman, dan saya ini kategorinya adalah kesatria. Kalau kesatria sejajar dengan Brahmana itu berbahaya, karena orang Brahmana itu sudah punya kasta tersendiri. Kalau dalam era kerajaan Pajajaran disimpannya di altar, yaitu mereka yang sudah tidak lagi berpikir tentang kepentingan personality dia. Dia tidak butuh lagi cerita tentang makanan, dia tidak butuh lagi cerita tentang pakaian, dia tidak butuh lagi cerita tentang kendaraan, dia tidak butuh lagi cerita tentang kampus dan berbagai kebutuhannya. Karena apa? Karena ketika berjejer dengan kesatria, nanti satria memenuhi kebutuhannya, maka Brahmana digiring seiring dengan kepentingan satria, dan itu berbahaya. Betapa tidak seorang nilai-nilai akademis yang itu harus netral, itu harus nol, saya katakan nol bukan kosong, itu harus nol, maka dia didegradasi dengan bantuan komputer agar mengikuti keinginan Kemenang. Didegradasi dengan bantuan gedung kampus agar mengikuti keinginan pemimpinnya. Menurut saya ini sangat berbahaya ketika kaum Brahmana, orang-orang yang duduk dalam singgasana maupun mahfud tingkat tinggi, yaitu di alam ide, kalau kata Aristoteles, itu ada orang di alam ide, itu masuk dalam tingkat kebutuhan, sangat berbahaya. Sehingga saya menyampaikan, ini era pilkada, janganlah pernah pesantren-pesantren dan kampus-kampus menyatakan dukungan pada perseorangan, karena itu adalah kalimat-kalimat yang menyesatkan dan berbahaya. Karena suatu saat ketika negara dalam keadaan genting, negara tidak ada orang-orang yang netral, orang-orang yang bersih untuk meluruskan kepentingannya. Karena apa? Karena semua orang tidak akan pernah mengikuti. Jangan pernah dengar omongan dari Suryalaya, karena pendukungnya Deddy Mulyadi kan bahaya. Saya termasuk orang yang tidak pernah mau untuk meminta dukungan dari ulama. Kenapa? Ulama harus mendukung siapapun, mereka yang menjalankan titah-titah kebenaran sesuai dengan firman Allah. Mari kita luruskan negeri ini ke arah yang lebih sempurna. Tidak boleh terlibat dalam partisan. Andai kata pun ada anaknya, ada cucunya yang ikut dalam berpolitik, sebaiknya ngomong begini, mpek wae incu ama anak ama neangan pendukung sorangan ulama mawa ama marek minut nuturkeun saha wae, rek nuduhkeun ka saha wae asal jelema aya di jalan bener. Ini cara saya hari ini. Makanya kalau ciri-ciri pemilu itu gampang. Makin banyak orang datang ke pesantren, itulah akan menjelang pemilu.